Shalom, salam sejahtera, salam sehat, dan salam kebaikan bagi kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, Allah yang maha baik, untuk setiap kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami, hingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah kita, renungan kita dalam Minggu Advent yang keempat tertulis dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Ephah. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta menceritakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jika saat ini ditanya kepada saya secara pribadi, bagaimana saya memandang dunia sekarang, maka dengan tegas, dengan berani, saya akan mengatakan bahwa dunia sekarang yang penuh dengan terang benderang oleh karena lampu-lampu. Tapi sesungguhnya dunia yang penuh dengan kegelapan. Kenapa saya berani mengatakan dunia sekarang ini penuh dengan kegelapan? Karena sesungguhnya kehidupan orang-orang yang namanya beriman di tengah-tengah dunia ini menunjukkan kemerosotan moral. Di mana hampir semua lapisan masyarakat, hampir semua kelompok, hampir semua golongan melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berdosa, korupsi,
mencuri yang sistematis dan lain sebagainya. Yang harusnya ketika orang-orang percaya Tuhan panggil, Tuhan utus ke tengah-tengah dunia, tujuannya untuk menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, ketika orang Israel telah kembali dari pembuangan Babel karena keberdosaan mereka, maka kehidupan orang Israel itu masih merasakan yang namanya trauma, masih merasakan yang namanya ragu akan kasih Allah, masih merasakan bahwa perekonomian mereka tidak normal. Nah, kehidupan orang Israel yang belum normal itulah Allah memberikan sebuah pesan pengharapan untuk menerangi hati mereka melalui Yesaya. Pengharapan yang diberikan oleh Tuhan, Allah mengajak bangsa itu untuk bangkit dan menjadi terang. Apa yang dikatakan dalam perikop kita? Dalam ayat pertama, di sana dengan tegas Tuhan mengatakan kepada bangsa itu, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kesulitan hidup yang membuat mereka menderita selama 70 tahun telah digantikan oleh Allah lewat mereka kembali. Maka Allah menginginkan bangsa itu supaya mereka bangkit. Bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari iman yang tidak benar menjadi iman yang benar. Sehingga apa? Sehingga bangsa itu Tuhan tuntut, Tuhan harapkan menjadi bangsa yang membawa terang Allah. Menjadi bangsa yang menunjukkan kasih Allah. Karena kembalinya bangsa itu berarti kuasa Allah, otoritas Allah, bangsa yang dipilih oleh Allah. Allah inginkan menjadi bangsa yang menjadi terang, yang menjadi berkat bagi sekitarnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi terang bukan berarti bahwa kita harus selalu berdoa. Menjadi terang bukan berarti kita harus selalu baca firman. Menjadi terang bukan berarti harus senantiasa mengasingkan diri dari dunia ini. Tapi menjadi terang yang diinginkan oleh Allah dari bangsa itu, bagaimana mereka menunjukkan perbuatan-perbuatan Allah. Ketika mereka berdoa, maka mereka berbuat yang baik. Ketika mereka membaca firman, maka mereka berlaku adil. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan dari bangsa itu. Karena apa? Karena kembalinya bangsa itu berarti otoritas Allah ingin Allah tegaskan, ingin Allah tetapkan kembali kepada mereka. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa yang harus kita lihat dari kebenaran firman ini dalam minggu Advent yang keempat dengan sebuah tema yang begitu menarik, bangkit menjadi terang. Pertama sekali, firman ini mau mengajar kita bagaimana orang yang bangkit menjadi terang berarti mempunyai rasa optimisme di dalam Tuhan. Optimisme yang seperti apa Bapak Ibu? Ketika Tuhan katakan kepada bangsa itu bangkit menjadi teranglah, berarti mereka mau mengatakan biarlah otoritas Allah menyertai mereka. Otoritas Allah yang bekerja bagi mereka. Dengan adanya otoritas Allah di dalam kehidupan mereka, maka bangsa itu diajak. Orang yang bangkit
dan menjadi terang, Allah mengajak mereka untuk menunjukkan damai sejahtera Allah, untuk menunjukkan kebaikan Allah, untuk menaklukkan segala dosa dan kejahatan dengan kebaikan dan kebenaran. Inilah yang diinginkan oleh Allah dari bangsa itu. Tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini juga yang Tuhan inginkan dari kita sekarang ini. Ketika Tuhan katakan kepada seluruh orang-orang percaya dalam minggu Advent yang keempat ini, Tuhan katakan, bangkitlah, menjadi teranglah. Bagaimana aku, Bapak Ibu semuanya yang selama ini mungkin hidup dengan keterpurukan, diajak untuk bangkit, diajak untuk menunjukkan terang Allah, diajak untuk menunjukkan damai sejahtera Allah, diajak untuk mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Maka orang yang bangkit, orang yang mampu berjalan di dalam kebenaran dan kehendak Allah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, firman ini juga mau mengajarkan kepada kita bagaimana orang yang bangkit dan menjadi terang sesungguhnya membiarkan otoritas Allah menerangi kehidupannya. Menjadi terang Bapak Ibu bukan pekerjaan yang mudah. Menjadi terang bukan bisa kita lakukan tanpa usaha. Tapi ketika Allah katakan bangkitlah menjadi teranglah, maka otoritas Allah itu yang menjadikan kita berjalan. Otoritas Allah itu yang memerintah kehidupan kita. Adanya sebuah restorasi, adanya sebuah transformasi iman dari kita. Yang selama ini mungkin kita hidup dengan kegelapan. Yang selama ini mungkin kita hidup dengan yang tidak baik. Tapi ketika Allah katakan bangkitlah menjadi teranglah, maka biarkan diri kita dituntun, diarahkan oleh Tuhan. Maka dalam minggu Advent yang keempat ini, kita mau diajak bagaimana peran kita di tengah-tengah dunia, sebagaimana peran Kristus yang menunjukkan perdamaian, menunjukkan keadilan. Maka orang yang bangkit dan menjadi terang, Tuhan menginginkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, mengarahkan hidup kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Allah mengatakan kepada kita bangkitlah menjadi teranglah, berarti kita mau diajak bahwa kita harus meninggalkan segala kegagalan-kegagalan. Bapak Ibu, mungkin sepanjang tahun 2024 ada banyak kegagalan yang membuat kita kecewa. Ada banyak kegagalan yang membuat kita sedih, berpilu, bahkan meratap dan menangis. Bahkan terkadang kegagalan ini menghambat kita untuk melihat kemuliaan Allah. Tapi ketika Allah katakan bangkitlah menjadi teranglah, inilah waktunya kita meninggalkan kegagalan itu. Sebagaimana orang Israel, ketika mereka kembali, mereka masih memikirkan, masih tersimpan di memori mereka keterbuangan itu selama 70 tahun. Kegagalan mereka di hadapan Tuhan. Itu tidak mudah. Tapi Tuhan katakan kepada mereka bangkitlah menjadi teranglah. Maka apa yang terjadi ketika mereka menjadi terang? Dalam ayat yang berikut, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan katakan, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Kegagalan itu ketika mereka mau bangkit di dalam Tuhan, maka yang terjadi adalah keberhasilan. Ini janji Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita Bapak Ibu. Kegagalan itu, kalau kita mau bangkit dan menjadi terang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mampu menggantikan kegagalan itu dengan keberhasilan
yang begitu luar biasa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dalam firman ini jelas, dalam ayat ke-6 sampai berikutnya, bagaimana sejumlah besar unta menutupi daerah tersebut. Unta-unta muda dari Midian, dari Eva, dari Seba, emas, kemenyan, dan lain sebagainya. Bahkan kambing domba dari Kedar, ya, yang terbaik itu Tuhan berikan kepada bangsa itu. Dengan catatan mereka mau bangkit. Dengan catatan mereka mau berjalan di dalam kehendak Tuhan. Maka tentu itu juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam minggu keempat, kita diajak bangkit dari setiap kegagalan kita. Kita diajak menjadi terang dari setiap kehidupan kita. Bangkit dan menjadi terang, bagian daripada hidup kita pribadi. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini mau mengajarkan kepada kita ketika dikatakan bangkit dan menjadi terang. Berarti kita menyadari bahwa Kristus itulah yang menjadi fokus kita. Kristus itulah yang menjadi keutamaan di dalam kehidupan kita. Maka orang yang bangkit dan menjadi terang menjadikan Kristus hal yang paling utama di dalam kehidupannya. Menjadikan Kristus hal yang paling pokok di dalam kehidupannya. Kita tidak akan pernah bisa bangkit tanpa mengandalkan Tuhan. Kita tidak akan pernah menjadi terang kalau Kristus tidak memerintah di dalam hati kita. Contoh sederhananya Bapak Ibu, sebuah ilustrasi. Ada sebuah desa. Desa tersebut sebenarnya secara pertanian sangat makmur. Namun desa tersebut tidak ada penerangnya. Maka ketika sore sampai malam tiba, desa yang pertaniannya sangat subur ini mengalami perampokan. Hasil-hasil pertanian mereka dijarah. Hasil-hasil pertanian mereka habis diambil pencuri. Maka suatu ketika ada satu keluarga dengan inisiatifnya. Dia menerangi tempat-tempat pertaniannya dan rumahnya dengan cahaya-cahaya lampu. Tujuannya hanya satu. Karena selama ini ketika pencuri datang karena desa itu gelap, dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melaporkan kepada pihak berwajib. Maka dia menerangi tempat tinggalnya dan tempat-tempat pertaniannya, tujuannya supaya dia bisa melihat siapa pencuri yang datang itu. Dan bisa dilaporkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya ketika terang benderang dibuat si petani tersebut, pertanian dia tidak dicuri lagi. Maka kawan-kawannya pun melihat hal itu sangat berhasil. Akhirnya mereka menerangi desa mereka dan pertanian mereka terang benderang sambil mengawasi. Dan hasilnya pencuri tidak lagi datang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini menjadi sebuah gambaran bagi kita sebenarnya. Ketika kita menerangi hati dan pikiran kita dengan kasih Kristus, maka kegelapan itu tidak akan pernah mengendalikan kita. Maka kejahatan itu tidak akan pernah ada di dalam pikiran kita. Maka mari kita terangi, kita mau bangkit di dalam cahaya Kristus. Sehingga dosa itu tidak lagi berotoritas. Tapi yang berotoritas bagi kita adalah Kristus. Maka inilah saatnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit bersama dengan Kristus. Mari kita menjadi terang di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah rumah tangga. Dan di setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah kami, Allah yang maha baik. Untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan kami mampu bangkit. Menjadi terang. Menjadi alat kesaksian-Mu. Di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersyukur hanya kepada Tuhan.
Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.